Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Penyebab Sinteyong sulit bawa Justin Hapner dan Ivar Jenner ke Piala Asia U20 2023. Jika Timnas Indonesia U19 lolos ke Piala Asia U20 2023, skuad Garuda Nusantara akan tampil di ajang 2 tahunan tersebut yang digelar bakal di Uzbekistan pada 1 sampai dengan 18 Maret 2022. Sekarang yang jadi pertanyaan, akankah Timnas Indonesia U19 dapat diperkuat Justin Hapner dan Ivar Jenner di Piala Asia U20 2023? Ada dua penyebab kenapa Justin Hapner dan Ivar Jenner diprediksi takkan bisa memperkuat Timnas Indonesia U19 di Piala Asia U20 2023. Pertama, Piala Asia U20 2023 bukanlah agenda FIFA. Yang kedua, proses naturalisasi Justin Hapner dan Ivar Jenner diprediksi belum kelar pada Maret 2022. Here we go, Barcelona umumkan kontrak baru untuk Gavi. Setelah proses negosiasi yang panjang, Barcelona berhasil memfinalisasikan kontrak baru Gavi. Sang gelandang diberi kontrak berdurasi 4 tahun. Alhasil ia akan membela Las Azulgrana hingga tahun 2026. Selain itu, sang gelandang muda juga akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan. Meski Fabrizio Romano tidak membeberkan berapa nilai gaji baru sang gelandang. Chelsea versus Salzburg menanti debut Graham Potter. Laga Chelsea versus RB Salzburg di Liga Champions akan berlangsung pada Kamis 15 September 2022. Pertandingan itu jadi debut bagi Graham Potter yang baru saja resmi menukangi Chelsea menggantikan Thomas Tuchel. Jelang laga itu, ekspektasi publik sangat tinggi terhadap Graham Potter sebab debut Graham Potter sangat dinanti fans The Blues di Stamford Bridge. Oleh sebab itu, kemenangan akan sangat penting bagi pelatih berusia 47 tahun itu untuk memberikan kesan yang baik di pertandingan perdananya. Hormati Ratu, anthem Liga Champions tak diputar di Inggris Raya. Nukil The Sun, anthem Liga Champions tidak berkumandang di Inggris dan Skotlandia pada matchday kedua Liga Champions 2022-2023. Hal ini dilakukan sebagai tanda penghormatan kepada Ratu Elizabeth II yang wafat Kamis 8 September 2022. Tim-tim yang bertanding di Inggris Raya meliputi Inggris dan Skotlandia akan mengheningkan cipta selama 1 menit sebelum kick-off. Kedua kesebelasan juga bakal mengenakan ban hitam, tanda berkabung. Victoria Pleasant versus Inter Milan, Zeko cetak gol, Nerazzurri menang 2-0. Bermain di Dosan Arena Pleasant, tim tamu mampu unggul di menit ke-20 lewat aksi Edin Dzeko. Edin Dzeko! Skor 0-1 untuk keunggulan Inter bertahan di babak pertama. Memasuki babak kedua, tepatnya di menit ke-70, Denzel Dumfries berhasil menggandakan keunggulan Inter. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 0-2 untuk kemenangan Inter menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Inter berhasil meraih 3 poin perdananya dan berada di peringkat ketiga klasemen grup C. Hasil Liga Champions, Sporting CP bungkam Tottenham 2-0. Laga Sporting CP versus Tottenham berlangsung di Stadion da Luz, Lisbon. Laga berjalan alot, gol yang ditunggu-tunggu tuan rumah baru tercipta di menit ke-90 lewat aksi Paulinho. Arthur berhasil menggandakan keunggulan Sporting di menit ke-90+3. Skor 2-0 untuk kemenangan tuan rumah menghiasi pertandingan. Hasil ini membawa Sporting CP ke puncak klasemen grup D dengan 6 poin, sedangkan Tottenham berada di bawahnya dengan 3 poin. Hasil Liverpool versus Ajax, gol Matip menangkan The Reds 2-1.
Liverpool versus Ajax tersaji pada pertandingan grup A Liga Champions. Kedua kesebelasan imbang 1-1 pada babak pertama. Mohamed Salah membuka skor lebih dulu pada menit ke-17. Ajax menyamakan kedudukan via gol Mohamed Kudus 10 menit kemudian. Joel Matip menjadi pahlawan Liverpool lewat golnya jelang akhir babak kedua. Skor tuntas 2-1 untuk Merseyside Merah. Dengan hasil ini, pasukan Jurgen Klopp berhasil meraih 3 poin perdananya di grup A. Bayern versus Barcelona di Rotten gebuk Barca 2-0. Laga Bayern versus Barcelona berlangsung di Allianz Arena. Skor 0-0 menghiasi babak pertama. Tuan rumah mampu membuka keunggulan di menit ke-50 lewat aksi Lucas Hernandez. 4 menit berselang, Leroy Sané berhasil menggandakan keunggulan Bayern. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 2-0 untuk kemenangan Bayern menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Bayern kukuh di puncak klasemen grup C dengan 6 poin, disusul Barca dengan 3 poin. Hasil Liga Champions, Leverkusen tekuk Atletico Madrid 2-0. Laga Leverkusen versus Atletico berlangsung di Bay Arena. Skor 0-0 menghiasi babak pertama. Memasuki babak kedua, tepatnya di menit ke-84, tuan rumah berhasil mencetak gol lewat aksi Robert Andrich. 3 menit berselang, giliran Moussa Diaby menggandakan keunggulan Leverkusen. Tak ada gol di sisa laga, skor 2-0 untuk kemenangan Leverkusen menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat Leverkusen naik ke urutan kedua dengan 3 poin dari 2 laga, unggul selisih gol dari Atletico yang memiliki poin sama. Di laga lainnya, Porto kalah 0-4 dari klub Brugge, Marseille kalah 0-1 dari Eintracht Frankfurt. Kembali sebagai lawan, Robert Lewandowski disambut hangat supporter Bayern. Bayern Munchen menjamu Barcelona di Allianz Arena pada matchday kedua grup C Liga Champions 2022-2023, Rabu 14 September. Laga tersebut menjadi penanda kembalinya Robert Lewandowski ke markas di Rotten. Lewandowski datang bukan sebagai kawan, melainkan lawan. Ia kini telah berstatus sebagai pemain Barcelona usai diboyong pada bursa transfer musim panas 2022 dari Bayern. Meski sudah tak lagi menjadi pemain Bayern, Lewandowski mendapat sambutan hangat dari supporter tuan rumah. Menurut laporan Peter Schmeichel di Allianz Arena, tak ada sama sekali cemoohan untuk penyerang asal Polandia tersebut. Sukses bungkam Barcelona, Bayern Munchen samai catatan unbeaten Real Madrid di Liga Champions. Bayern Munchen memperpanjang rekor impresif mereka pada Liga Champions, menyusul kemenangan 2-0 atas Barcelona. Catatan dari Opta menyebutkan bahwa di Rotten belum kalah pada 30 pertandingan beruntun di fase grup Liga Champions. Total, Bayern Munchen mencatatkan 27 kemenangan dan 3 hasil seri di fase grup. Peraih 6 gelar Liga Champions tersebut menyamai catatan klub Liga Spanyol Real Madrid dari 2012 hingga 2017. Kesempatan Leroy Sané CS memecahkan rekor Real Madrid itu pun masih terbuka lebar. Bayern Munchen masih punya 4 laga sisa di grup C pada musim 2022-2023. Sané selevel Ronaldinho, Neuer lewati catatan Buffon. Satu lesakan Leroy Sané saat melawan Barcelona sangat berarti bagi Bayern Munchen. Mantan pemain Manchester City ini pun menyamai prestasi legenda Barcelona, Ronaldinho. Sané kini telah membukukan 18 gol di Liga Champions, menyamai torehan gol pemain asal Brasil itu. Sementara itu, Manuel Neuer tampil gemilang saat membantu Munchen menggilas Barca. Dia masuk golongan top 3 alias 3 besar penjaga gawang dengan catatan clean sheet terbanyak sepanjang sejarah Liga Champions. Kemenangan atas Pleasant jadi modal Inter hadapi Barcelona. Inter Milan sukses mengalahkan Victoria Pleasant 2-0 di matchday kedua Liga Champions musim ini.
Hasil tersebut menjadi modal berharga Nerazzurri sebelum menjalani 2 laga beruntun menghadapi Barcelona bulan depan. Kami senang karena kami tahu lawan kami tidak bisa diremehkan, apalagi sebelumnya tak ada tim Italia yang bisa menang di Pleasant, ujar Inzaghi seusai laga dikutip Football Italia. Bayern dan Barcelona termasuk 2 tim terbaik di dunia saat ini. Kami tahu siapa lawan kami dan target malam ini adalah membawa pulang 3 poin. Lanjutnya, hampir 1 dekade AC Milan lupa cara menang di San Siro. Pertandingan Liga Champions antara AC Milan versus Dinamo Zagreb akan berlangsung di Stadion San Siro Rabu 14 September. AC Milan jelas mematok kemenangan saat menjamu wakil Kroasia itu. Maklum, ini bisa menjadi kemenangan perdana Rossoneri di Liga Champions musim 2022-2023. Di sisi lain, San Siro sudah lama tak merasakan kemenangan dari kompetisi elit antar klub di benua biru. Tercatat, genap 9 tahun Rossoneri tak meraih kemenangan kandang pada gelaran Liga Champions. Terakhir kali klub sekota Inter Milan ini memetik kemenangan saat mengalahkan Celtic 2-0 di San Siro pada 13 September 2013. Liverpool rupanya sempat tawari Real Madrid 100 juta euro untuk Federico Valverde. Liverpool dikabarkan sempat memberikan penawaran besar kepada Real Madrid untuk bisa membajak gelandang mereka, Federico Valverde. Total penawaran yang diberikan skuad Reds tersebut terhadap Real Madrid adalah 100 juta euro. Penawaran ini sendiri dikabarkan dilakukan Liverpool pada saat bursa transfer musim panas kemarin. Tawaran Liverpool itu sendiri diberikan menjelang deadline bursa transfer yang akhirnya berujung pada penolakan dari Real Madrid. Pep Guardiola pusing jadwal Liga Inggris berubah. Pelatih klub Liga Inggris Manchester City, Pep Guardiola mengaku tengah dipusingkan dengan jadwal pertandingan yang berubah. Seperti yang diketahui, kompetisi Liga Inggris 2022-2023 harus ditunda selama kurang lebih sebulan, menyusul dengan kepergian Ratu Elizabeth II. Bukan hanya itu, mantan pelatih Barcelona itu juga berpendapat jika dirinya khawatir dengan kondisi penggawa Manchester City yang bisa saja terancam mengalami cedera saat menghadapi Borussia Dortmund di laga tandang nanti. Casemiro dan Antony dapatkan latihan khusus dari Erik ten Hag. Kedua pemain rekrutan baru Manchester United, Antony dan Casemiro, rupanya mendapatkan latihan tambahan dari pelatih mereka Erik ten Hag. Alasan ten Hag memberikan porsi latihan khusus ini sendiri adalah untuk memastikan keduanya mendapatkan intensitas latihan yang sesuai untuk bisa beradaptasi dengan skema permainan yang ia terapkan. Ten Hag juga berharap dengan tambahan latihan ini, maka keduanya bisa langsung memberikan performa optimal mereka untuk skuad Manchester United, seperti dilansir Manchester Evening News. Benfica merasa untung besar bisa menjual Darwin Núñez. Rui Costa selaku presiden Benfica akhirnya memberikan tanggapan mengenai transfer dari salah satu pemainnya Darwin Núñez ke Liverpool. Menurut penilaian sang presiden, ia sangat senang bisa menjual striker andalan mereka tersebut ke Liverpool. Sang presiden juga menambahkan apabila ia tak merasa menyesal menjual Núñez untuk bermain di sisi Anfield. Padahal, musim kemarin Núñez merupakan salah satu pemain yang menjadi pilar penting di lini serang Benfica. Ia merupakan striker yang menjadi mesin gol bagi skuad Benfica dan bahkan membuat banyak klub top Eropa tertarik dengan jasanya sampai akhirnya Liverpool mengamankan sang striker. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!